Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini bersama dengan kelompok yang beranggotakan Zulfiatul Jamilah, Karina Salsabila, Herlinda Ayu Safitri, Eka Yuliana Puspitasari, dan Muhammad Syahril akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami terkait tugas ruang kolaborasi lembar kerja 2.4 dan ruang kolaborasi lembar kerja 2.5 pada tugas demonstrasi kontekstual topik 2 mata pelajaran mata kuliah pembelajaran sosial emosional. Untuk yang pertama, saya akan membahas terkait hasil diskusi pada ruang kolaborasi lembar kerja 2.4. Pertanyaan pertama, apa tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan khususnya dalam hal sosial emosional? Jawaban dari kami yakni yang pertama, guru harus menunjukkan cara berperilaku dan bertutur kata yang baik. Kemudian yang kedua, guru harus menunjukkan keterbukaan dalam menerima kritik dan saran yang diberikan, serta kesabaran yang mendalam dalam menghadapi suatu situasi yang kurang baik. Dan nomor tiga, guru harus mampu memberikan pemahaman, penghayatan, serta kemampuan dalam mengelola emosi yang dimana tiap peserta didik berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda. Pertanyaan selanjutnya yaitu, kasus yang ada berkaitan dengan hal di atas berdasarkan pada pengalaman Anda mengamati proses belajar mengajar yang pernah Anda ikuti? Jawabannya adalah, terdapat suatu pengalaman ketika mengamati proses belajar mengajar yang menunjukkan bahwa salah satu kasus yang terkait dengan tantangan di atas adalah ketidakcocokan antara sikap guru dengan apa yang diajarkan. Contohnya, seperti seorang guru mengajarkan pada peserta didiknya untuk berbicara dengan sopan, tetapi beliau sendiri tidak mengikuti aturan tersebut dalam interaksinya dengan peserta didik. Hal ini dapat membingungkan peserta didik dan mengurangi efektivitas pembelajaran sosial emosional. Pertanyaan berikutnya, bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional? Apa saja tantangan bagi sekolah? Jawabannya adalah, upaya yang dapat dilakukan oleh sekolah dalam mendukung pembelajaran sosial emosional bagi peserta didik yakni dengan cara menerapkan dalam 3 ruang lingkup. Yang pertama, melakukan kegiatan rutinan seperti perayaan hari raya besar, apel pagi, dan kerja bakti. Yang kedua, terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran seperti penerapan pendekatan KSEL. Yang ketiga, menerapkan budaya atau aturan sekolah yang sudah menjadi kesepakatan bersama dan secara mandiri dilakukan oleh peserta didik. Selanjutnya, kemudian terdapat juga beberapa tantangan yang dimiliki sekolah dalam mendukung pembelajaran sosial emosional pada peserta didik, yakni yang pertama, kurangnya kesadaran diri dari peserta didik, guru, dan karyawan sekolah. Yang kedua, kurangnya kesadaran dari orang tua peserta didik dalam mengawasi mereka di rumah. Apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional? Jelaskan dan bagaimana menghadapi kendala tersebut. Menurut kami, karakteristik peserta didik dapat mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional. Hal tersebut dikarenakan karakteristik yang dimiliki oleh seorang individu mampu menunjukkan pengenalan diri yang mereka miliki, baik dalam kemampuan sosial maupun emosionalnya. Sehingga dengan karakteristik pada latar belakang yang berbeda akan memberikan pengaruh penerapan pembelajaran sosial emosional yang berbeda pula. Kemudian, untuk mengatasi hal tersebut, menurut kami, guru dapat menggunakan teknik pembelajaran yang lebih terstruktur dan individualis, serta melibatkan orang tua dan ahli dalam mendukung pembelajaran sosial emosional peserta didik. Untuk yang selanjutnya, di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami terkait lembar kerja 2.5 pada ruang kolaborasi. Bila Anda sudah menonton film tersebut, apa yang bisa Anda pelajari dari film tersebut berhubung dengan guru yang menjadi agen perubahan? Dari film Laskar Pelangi, kita dapat belajar bahwa seorang guru dapat menjadi agen perubahan yang signifikan dalam kehidupan peserta didiknya.
Guru dalam film tersebut memainkan peran penting dalam menginspirasi dan membimbing peserta didiknya yang berstatus sosialnya terbilang rendah dan tertinggal di daerah terpencil untuk dapat meraih impian-impian mereka. Dalam film tersebut juga memperlihatkan seorang guru yang memiliki kemampuan dalam melihat potensi serta bakat yang dimiliki oleh peserta didiknya. Guru tersebut tidak hanya memberikan pengetahuan akademik, tetapi juga memberikan dorongan dan dukungan emosional kepada para peserta didik, dan berani dalam menghadapi kendala dan tantangan dalam menyediakan pendidikan yang berkualitas, sehingga mereka mampu tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dan mandiri. Anda bisa menonton alternatif film lain yang berhubungan dengan guru sebagai agen perubahan, seperti Dead Poet Society dan Sekolah Rimba. Film Dead Poet Society dan Sekolah Rimba juga merupakan film-film yang termasuk mengangkat tema guru sebagai agen perubahan. Dalam Dead Poet Society yang merupakan sebuah film drama tahun 1989 yang mengisahkan seorang guru sastra yang diperankan oleh Robin Williams yang mengajar di sekolah militer atau sekolah tentara laki-laki di New England, yang mampu menginspirasi beberapa peserta didiknya untuk dapat mengeksplorasi kebebasan berpikir kritis, menghargai keindahan, dan berani untuk mengambil resiko. Sementara itu, dalam film Sekolah Rimba mengisahkan seorang guru di pedalaman hutan Borneo yang membuka sekolah untuk anak-anak Dayak yang sebelumnya tidak memiliki akses pendidikan. Guru tersebut tidak hanya memberikan pengetahuan dan keterampilan praktis, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai sosial dan lingkungan kepada peserta didiknya. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apa yang bisa Anda pelajari dari kejadian atau film tersebut dan apa hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional? Yang pertama ada Dead Poet Society, yang kedua ada Sekolah Rimba. Jawabannya, dari kedua film tersebut kita dapat belajar bahwa seorang guru mampu menjadi agen perubahan yang efektif dengan mengembangkan hubungan yang kuat dengan peserta didiknya, mendorong mereka untuk berpikir kritis dan kreatif, serta memberikan contoh dan inspirasi untuk dapat meraih impian mereka. Hubungan yang baik antara guru dan peserta didik juga sangat penting dalam pembelajaran sosial emosional karena dapat membantu peserta didik untuk merasa aman, dihargai, dan terhubung dengan orang lain di sekitarnya. Selain itu, dari kedua film tersebut juga menunjukkan pentingnya dalam memperhatikan dan menghargai keunikan serta keberagaman tiap individu, sehingga dapat memperkuat solidaritas dan rasa empati di antara peserta didik. Pada bagian kesimpulan ini, berdasarkan analisis yang telah kami lakukan pada film Dead Poet Society dan Sekolah Rimba, kami menemukan adanya beberapa hubungan pelajaran dengan pembelajaran sosial emosional yang telah kami pelajari pada semester ini, yakni yang pertama terkait kesadaran diri. Pada kedua film tersebut mengajarkan agar kita dapat bersikap baik dan sopan serta dapat menghargai nilai-nilai dalam kehidupan. Yang kedua, yakni manajemen diri. Pada kedua film tersebut mengajarkan bahwa memberikan kebebasan pelajaran peserta didik dengan menyesuaikan kebutuhan mereka. Kemudian yang ketiga, keterampilan sosial. Kedua film tersebut mengajarkan untuk melakukan banyak hal dan melakukan pembelajaran dengan cinta kasih, tulus, dan kepedulian. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan dan bertanggung jawab. Pada kedua film tersebut mengajarkan untuk berani dalam mengambil keputusan dan berani bertanggung jawab dengan apa yang telah dipilih. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan terkait tugas ruang kolaborasi 2.4 dan 2.5. Semoga apa yang kami sampaikan, apa yang kami paparkan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, berguna, dan menambah wawasan pendengar.
Terima kasih dan kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.